Qunut subuh adalah doa yang dibaca di dalam sholat subuh. Biasanya dilakukan setelah ruku pada rakaat kedua. Doa ini dibaca dalam posisi berdiri atau iktidal sebelum sujud dan umumnya berbunyi Allahumma dini fi man hadait dan seterusnya. Amalan ini populer di kalangan umat Islam di Indonesia, khususnya yang mengikuti mazhab Syafi'i. Namun dalam kalangan Muhammadiyah dan Salafi, praktik ini menjadi kontroversial dan tidak dilakukan di dalam sholat mereka. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang qunut subuh. Dalam pandangan Muhammadiyah, teman-teman, qunut subuh tidak disyariatkan. Muhammadiyah dalam menetapkan hukum agama berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pendekatan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat dari Nabi SAW. Muhammadiyah menilai bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang qunut subuh secara terus-menerus adalah lemah atau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah tidak mengamalkan qunut subuh? Salah satunya karena hadisnya menurut para ulama Dewan Tarjih, bukan Dewan, Majelis Tarjih, itu hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa diamalkan karena hanya mengamalkan hadis yang sahih, tidak mengamalkan hadis yang dhaif. Qunut subuh pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi dalam kondisi tertentu saja, teman-teman, yaitu saat mendoakan kebinasaan terhadap kabilah-kabilah yang membunuh para sahabat dalam peristiwa Bir Maunah. Nabi hanya qunut dalam waktu tertentu, kemudian meninggalkannya. Dalam majalah Suara Muhammadiyah dan dokumen tarjih resmi disimpulkan bahwa qunut subuh tidak disyariatkan karena tidak dilakukan secara terus-menerus oleh Nabi dan tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban atau anjuran yang rutin. Perlu untuk kita ketahui bersama, teman-teman, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan doa qunut subuh tidak berasal dari Rasulullah SAW sebagai bagian dari sholat subuh secara rutin. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Adapun prinsip Muhammadiyah dalam beragama yang perlu untuk kita ketahui bersama, segala ibadah harus memiliki dasar yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi SAW tidak melakukannya secara konsisten, maka tidak boleh dianggap sebagai sunnah muakkadah, apalagi itu wajib. Maka membaca qunut subuh dianggap bukan bagian dari sunnah Nabi SAW dan meninggalkannya adalah sikap ittiba, yaitu mengikuti Nabi secara murni. Kaum Salafi juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus soleh, yaitu 3 generasi terbaik umat. Mereka sangat kritis terhadap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW secara konsisten. Menurut para ulama Salafi, qunut subuh adalah bid'ah karena Nabi tidak melakukannya secara terus-menerus dalam sholat subuhnya. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW membaca qunut subuh dianggap itu lemah atau bersifat temporal, bukan sebagai kebiasaan yang rutin. Mereka juga mengutip hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah qunut subuh itu ada dalilnya? Qunut subuh itu ada dalilnya. Qunut subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai.
Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Para ulama salafi berpendapat bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, seperti Syekh bin Baz. Ia mengatakan bahwa kunut subuh secara terus-menerus adalah bid'ah. Nabi hanya melakukannya dalam kondisi tertentu, lalu beliau meninggalkannya. Syekh Al-Albani juga mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi kunut subuh secara rutin, maka tidak boleh dijadikan suatu kebiasaan. Dan terakhir, Syekh Utsaimin mengatakan yang benar kunut subuh adalah bid'ah kecuali dalam keadaan musibah besar, yaitu kunut nazilah, dan itu pun tidak khusus di waktu subuh saja. Salafi berpendapat bahwa kunut hanya pada nazilah, jika ada bencana ataupun musibah yang besar menimpa umat Islam. Kunut boleh dilakukan bukan hanya di waktu subuh, tetapi di semua sholat fardu. Kunut nazilah bersifat sementara teman-teman, bukan ibadah yang rutin. Yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa masih banyak yang melakukan kunut subuh? Karena mazhab Syafi'i yang mendominasi di Indonesia menganjurkan untuk kunut subuh sebagai sunnah ab'ad. Bahkan ada yang menganggap berdosa jika ditinggalkan tanpa alasan. Muhammadiyah dan Salafi berpendapat bahwa kebenaran itu tidak diukur oleh banyaknya pengikut, melainkan kesesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh? Salah satunya karena hadisnya menurut para ulama Dewan Tarjih, bukan Dewan, Majelis Tarjih, itu hadisnya dhaif. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Sebagai catatan penting di sini teman-teman, perbedaan ini bukan soal pokok agama atau usuluddin, tetapi termasuk fur'iyah, yaitu cabang dalam agama. Muhammadiyah biasanya tidak memvonis bid'ah secara kasar, tetapi memilih menjelaskan secara ilmiah dan mendidik. Adapun Salafi itu lebih tegas dalam penggunaan istilah bid'ah, tetapi sebagian ulama tetap melarang mencela secara keras di depan umum kecuali dalam konteks ilmu dan dakwah. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwa Muhammadiyah dan Salafi sama-sama tidak mengamalkan kunut subuh karena tidak ditemukan dalil yang kuat bahwa Nabi SAW itu melakukannya secara terus-menerus. Kunut subuh bukan bagian dari sunnah yang dianjurkan menurut mereka. Kunut dalam konteks musibah atau nazilah itu dibenarkan, tetapi bukan secara rutin dan tidak khusus di sholat subuh saja. Sikap saling menghormati dalam perbedaan pendapat adalah bagian dari adab dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.